Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan Bapak Soeb Mansur karena ini bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2020. Jadi kita akan bercerita dengan Bapak Soeb Mansur seputaran tentang pemuda dan Hari Sumpah Pemuda. Jadi mungkin langsung saja nih Pak ya. Kalau menurut Bapak, pemuda itu apa sih? Ya, sebenarnya kalau kita bicara pemuda, itu bukan saja usianya memang yang masih muda, Ya, semangatnya yang masih energik, tapi bayangan saya, apalagi kalau kita merefleksi pemuda-pemuda pada zaman perjuangan, maka mereka itu adalah orang-orang yang punya visi masa depan bangsa yang cukup kuat. Jadi itu peneropongan terhadap perkembangan bangsa itu lebih diperankan oleh pemuda. ya. Kalau menurut Bapak Soeb Mansur ini, kenapa sih setiap tanggal 28 Oktober itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda? Ya, karena waktu itu ya ini kalau masalah tanggal ya berarti itu kan kita harus kembali melihat sejarah bangsa kita. Jadi tanggal 28 Oktober itu adalah hari di mana para pemuda kita itu berkumpul menyatakan satu ikrar yang intinya adalah bahwa bangsa ini harus bersatu. Oke. Jadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, peran pemuda untuk bangsa ini adalah untuk bagaimana kemudian melepaskan bangsa kita dari belenggu penjajahan. Nah sekarang ini kan bangsa kita sudah merdeka. Jadi apa peran pemuda selanjutnya untuk mengisi masa kemerdekaan Republik Indonesia ini? Kalau kita menyimak kata Bung Karno sebagai proklamator, itu beliau mengatakan bahwa kemerdekaan ini bukan tujuan akhir, tapi jembatan emas untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya peran pemuda sekarang ini adalah mengisi kemerdekaan dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi cara mengisinya ya sesuai dengan keahlian masing-masing, sesuai dengan talenta masing-masing. Ada yang mengukir prestasi di bidang olahraga misalnya, ada yang membantu pemasaran melalui startup atau katakanlah sesuatu yang sangat berbau digital gitu kan, karena sesuai dengan zamannya sekarang ya, zaman 4.0, semua harus dimaksimalkan penggunaan teknologi. Jadi saya kira peran-peran pemuda sekarang tidak lagi memang berjuang memikul senjata, tetapi berjuang untuk katakanlah bersama-sama memikirkan tentang solusi mengatasi kemiskinan misalnya, kemudian turut ambil bagian di dalam forum-forum di mana kehadiran atau keterlibatan pemuda itu dibutuhkan. Itu banyak sekali peran-peran yang bisa diperankan oleh katakanlah pemuda atau generasi muda kita sekarang. Salah satu yang penting untuk dihadapi atau dipersiapkan sekarang ini adalah bagaimana bonus demografi di 2045. Bonus demografi itu memungkinkan para pemuda sekarang untuk menyiapkan diri menyambut saat di mana usia produktif saat itu sangat melimpah di Indonesia. Jadi kalau bisa dibayangkan kalau itu tidak dipersiapkan, maka bisa jadi bonus demografi itu menjadi beban demografi. Itu tadi kan perannya pemuda dalam mengisi kemerdekaan bangsa kita. Peran Bapak sebagai pemimpin nantinya di Utara untuk membina pemuda, untuk memberdayakan pemuda, sehingga pemuda ini kelak bisa menjadi pemimpin yang berkualitas untuk bangsa kita, khususnya di Utara. Iya, jadi peran-peran itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu bisa dikembangkan sesuai dengan bakat dan talenta. Kemudian ada kelompok-kelompok pemuda yang bergerak secara positif dimanapun. Misalnya ada yang melakukan pergerakan di dalam satu kumpulan misalnya, pecinta alam misalnya, atau
berwawasan di bidang startup. Nah, itu kita bina dan kita bantu bagaimana dia memerankan dirinya dan kelompoknya. Ya. Tentu kalau kita bicara tentang Luhut Utara ya tentu untuk Luhut Utara yang lebih maju. Jadi memang kalau kita bicara program pembinaan kepemudaan kita ke depan, ya semuanya memang kita sudah payungi. Ada program kami yang namanya pemberdayaan perempuan dan kaum milenial misalnya. Di situ kita harapkan betul-betul bagaimana kiprah seseorang dengan generasi dengan energi yang masih sangat energik, kemudian potensi-potensi lain yang kemungkinan bisa dikemas, tetapi kita arahkan untuk tujuan-tujuan bagaimana memecahkan masalah-masalah di Kabupaten Luhut Utara. Misalnya kita butuh misalnya sekarang e-commerce, bagaimana perdagangan kita lakukan secara online. Tentu ini butuh pemikiran dan partisipasi daripada kaum milenial kita. Nah, kalau kita bicara tentang peran pemuda di Kabupaten Luhut Utara dan bagaimana hubungannya dengan pemerintahan, banyak sekali ruang yang bisa mereka terlibat, terutama di dalam pembinaan keolahragaan misalnya. Kita sangat terbuka untuk meningkatkan prestasi olahraga para pemuda kita. Kemudian kalau kita bicara tentang Luhut Utara ini kan sebagian besar mata pencaharian atau struktur ekonomi kita itu disumbang oleh sektor pertanian. Maka banyak-banyak pemuda kita ini kita harapkan untuk bagaimana berinovasi dan berkreasi di bidang pertanian. Jadi katakanlah pemuda untuk Luhut Utara ini ya jangan gengsi untuk melakukan atau menjadikan pertanian itu sebagai sebuah mata pencaharian yang bergengsi. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Apakah memberikan edukasi atau turun langsung menjadi petani, tetapi petani yang modern itu ditunjang dengan teknologi-teknologi yang relevan dengan kondisi sekarang. Jadi kalau kita bicara misalnya tentang pemerintahan, maka pemerintahan ini berjalan dan berputar terus. Kalau hari ini kami misalnya masih ada di sini, nah setelah itu mungkin ya para pemuda kita yang sekarang harus siap untuk melanjutkan pembangunan. Jadi saya sering katakan bahwa sekarang ini pemuda-pemuda kita ini kan sekarang boleh menjadi agent of change atau agen perubahan. Tetapi berikutnya mereka harus siap menjadi leader of change atau pemimpin perubahan. Nah, semua itu butuh proses dan persiapan. Karena kita yakin betul bahwa tidak ada sesuatu atau tidak ada kesuksesan yang instan. Semuanya dipersiapkan. Jadi tidak ada sesuatu yang serba kebetulan. Semuanya butuh persiapan. Nah, kesempatan untuk mempersiapkan diri inilah yang sekarang dihadapi dan dialami oleh para pemuda kita. Ruangnya terbuka. Ruang belajar kita, ruang kita untuk menambah keterampilan, skill dan lain itu sekarang terbuka bagi kaum milenial. Sekarang tinggal kaum milenialnya atau teman-teman pemudanya yang bisa memanfaatkan waktu atau tidak. Saya kira itu. Oke, saya kira cukup ya kita bincang-bincang bersama dengan Bapak Soeb Mansur. Untuk sahabat teman muda-mudi, saya kira sekian dulu cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.